Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Fenty Dwi Rizky, perwakilan dari CV Balkis Corporation, ya, marketing untuk berbagai macam peralatan dapur. Di sini untuk penjelasan, saya memulainya dari kompor oli bekas dulu. Jadi untuk kompor oli bekas ini ada produk baru dari PT kami, ya. Yang pertama ini ada komponennya berupa, mohon maaf, ini kerangkanya atau tungkunya. Untuk tungkunya sendiri terdiri dari segini macamnya. Ini untuk cerobongnya ataupun tungku oli. Lah untuk tungku oli seperti ini dia nanti perawatannya sendiri atau pemasukannya itu bukan pakai gas lagi, Bu. Jadi silakan nanti Anda akan menghemat dari segi gas dan juga dari segi finansial. Karena kenapa? Untuk pemasukan olinya di sini dimulainya, mohon maaf, cukup setetes ataupun 2 tetes, nanti dimasukin ke sini. Ada komponen berbagai macam. Pertama tadi tungkunya bisa. Lah yang kedua dari segi tangki olinya ini di sini, ya, ini ada lubangnya untuk pemasukan oli bekasnya. Jadi bisa nanti jangan pakai corong atau alat yang lain, silakan supaya olinya tersebut tidak tumpah. Bahkan ketika kok olinya itu habis, semisal olinya belum ada stok, jenengan bisa juga pakai minyak goreng bekas. Jadi nanti jenengan akan lebih hemat dari segi finansial. Nah, untuk caranya sendiri juga di sini selain tadi tangki oli ada, ini ada komponen yang ketiga berupa krannya. Kran ini berfungsi untuk sebagai pusat ataupun pengecil, pengatur apinya. Jadi silahkan misalnya dengan kok mau api yang warna biru ataupun warna merah, itu dengan bisa diatur. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga dilengkapi beserta dengan adaptor, ya, ataupun sama kipas blower. Untuk adaptornya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ini tegangannya sendiri dilengkapi juga dengan 12 volt. Jadi lumayan juga. Blowernya ini meskipun 12 volt, kalau tampaknya sih kecil, tapi dari segi khasiatnya nanti akan besar seperti itu. Untuk dari segi adaptornya sendiri ini juga 12 volt, Ibu Bapak. Lah, untuk 12 volt sendiri juga lumayan. Jadi untuk tegangan ke listrik itu dia tidak akan boros. Bahkan tegangan dari tegangan listrik sendiri dia 2 ampere seperti itu. Jadi untuk caranya sendiri, lah nanti seperti ini bisa. Nyambungannya ini disertai dengan namanya listrik ataupun stop kontak, ya. Caranya seperti ini. Ketika mau jenengan nyalain, ini silakan dimasukin ke sini dulu untuk ada blowernya. Nah, seperti itu. Kemudian ini disambung nanti sama ke stop kontak ataupun listrik seperti itu, Bapak Ibu. Ketika ini kok sudah warnanya nyala ataupun merahnya, ada lampunya merah ini nyala, lah dia sudah berfungsi. Jadi silakan sampai ini lampunya on dulu. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ketika jenengan mau coba nyalain untuk kompor oli bekas ini dengan cara bagaimana? Tadi olinya taruh sini, taruh di tangkinya. Kemudian usahakan sampai menetes, ya. Jangan sampai mengalir terlalu banyak. Supaya kenapa? Supaya nanti ke depannya di sini nyalanya tidak terlalu lama seperti itu. Jadi dia usahakan menetes. Disertai kalau sudah sampai sini, siapkan tisu 2 lembar saja, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau misalnya jangan kok banyak-banyak, lebih dari 2 lembar, malah nanti akan memulainya lebih lama juga. Jadi ini contohnya oli sudah mengalir, lah siapkan tisu 2 lembar, ini 1 lembar, ya. Taruh sini, seperti itu. Nah, yang 1 lembar juga taruh sebelahnya. Dah, kalau sudah kena tisu nggak usah terlalu banyak. Olinya juga tidak apa-apa, yang penting tisu ini kena oli tersebut, jadi dia melingkar. Lah nanti kalau sudah di tisunya yang sini itu pancing korek biasa aja, korek api. Lah taruh sini tujuannya kenapa? Biar panasnya itu cepet. Nah, kalau sudah panasnya cepet, tapi ini juga aman kompor oli bekas, jadi tidak akan berbahaya. Seperti itu. Jadi kalau sudah, nanti ketika sudah apinya mengumpul di sini, maka dari itu ini tinggal jenengan putar untuk blowernya, kipas blowernya di sini. Ini kerannya yang warna merah tadi silakan diputar setengah dulu, nggak usah langsung full. Supaya tujuannya apa?
biar apinya itu pelan-pelan, jadi nggak langsung bos seperti itu ya. Nah jadi pelan-pelan aja. Nah nanti kalau jangan kok mau besarin lagi, silahkan putar sampai full, monggo. Nah seperti ini. Tapi kalau misalnya kok mau dikecilkan, ya putar lagi ke samping seperti ini ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi tujuannya ini kompor oli bekas, nah untuk kedepannya ya, kalau sudah di sini jadi nanti lama-lama akan apinya biru, itu sesuai apa? Ketika ini kok tisunya ya sudah berubah menjadi oli semua, nah itu pelan-pelan dia akan biru sendiri. Jadi jangan nggak usah khawatir, ini tinggal ditutup seperti ini. Nah kalau misalnya jangan kok mau buat masak yang lain, itu pun juga bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya mau masak-masak mie, masak-masak ayam, pakai ini pun juga irit. Bahkan kompor oli ini bisa juga untuk pedagang, industri kayak gorengan dan yang segala macam. Karena kenapa? Pernah ya namanya seorang pedagang ataupun industri tertentu, dia akan cari untuk laba ataupun keuntungan. Jadi kalau misalnya keuntungan kita kok mohon maaf dikalkulasi sedikit, atau apalagi sekarang kan gas ya, kalau di daerah saya tuh mohon maaf jarang sekali gas itu di bawah 20.000 harganya. Jadi pasti kan 20.000 ke atas. Tapi kalau kita kalkulasikan terhadap kompor oli ini penggunaannya, malah nanti ketika jangan hitung-hitung perhitungannya, labanya itu lebih berharga. Jadi maksudnya untuk keuntungan kedepannya itu lebih besar seperti itu. Selain dapat keuntungannya lebih besar, juga dengan menghemat akan waktu. Karena kalau seperti ini juga, ketika jangan kok banyak-banyak pesanan seperti itu, lah udah ngatur waktu ya, tinggal beberapa jam kok mohon maaf gas belum ada, contoh, lah ini bisa menjadi salah satu alternatif penggunaan kedepannya. Sekian dari saya untuk pemesanan kedepannya ya Bu.